berikanlah apa gitu. Semuanya kurang kuatin lagi apa? Nggak keluar suaranya. Nge-lag kayaknya. Coba matiin kamera, nanti hidupin kembali. Ya, semoga Iya. semoga tambah istiqomah Amin. dan amin diberikan kekuatan iman. amin Ini ada yang bertanya-tanya tentang agamanya tadi. Ini KTP-nya. Oh ya, itu yang Bang Ucup mau ingin sampaikan. Bang Pandu, KTP-nya dilihatkan, jangan sampai ada indikasi. Jangan dilihatkan, nanti kena banned. Oh iya. Jangan. Itu peraturan jangan. kalau gitu ya. Jangan. Udah, kalau gitu ya. Jangan, Bang. Oke, nggak apa-apa. Jangan. Oh iya, siap. Bang Pandu, itu Ya. maaf Bang Pandu nanya, itu posisi mic di mana ya? Posisinya? Posisi mic di HP, Mas. Oh, di HP ya. Nggak pakai mic. Nggak pakai headset. Nggak pakai headset ya. Ya, memang saudara kita Tias ini dia ngomongnya juga nggak keras, Pak. Iya. Memang bawaannya segitu, bawaan omongannya segitu. Ya. Silakan Ustadz Sugi menambahkan. Silakan Pak Ustadz Sugi dipandu aja oleh Pak Ustadz. Silakan. Ustadz. Saya hanya ingin berpesan ya, saudariku Neng Tias. Agama ini perkara yang paling besar. Ya. Bagi Allah agama ini urusan yang paling besar. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada itu. Bahkan sekiranya Allah tidak menurunkan agama Islam, Allah itu tidak akan membuat dunia dan segala isinya ini. Bumi yang begitu besar, kalau kita bandingkan dengan matahari, mungkin bumi itu hanya sebesar kelereng. Matahari kalau kita bandingkan dengan bintang yang lain mungkin hanya sebesar pasir di padang pasir. Benda-benda yang besar seperti itu tidak dipandang oleh Allah. Justru yang dipandang oleh Allah manusia, yang mungkin kalau kita bandingkan dengan benda-benda langit lainnya, itu manusia entah sekecil apa, mungkin hanya sebesar atom mungkin ya. Tapi itu justru yang dipandang oleh Allah. Kenapa ini manusia kok lebih dipandang oleh Allah daripada benda-benda langit ciptaan Allah yang begitu besar? Karena pada diri manusia itu ada agama. Kalau pada diri manusia sudah tidak ada agama, Allah kiamatkan dunia ini. Karena bagi Allah dunia ini hanya sanda guru saja. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia ini hanya sendau guru saja. Ya, bahkan Nabi pernah bersabda, sekiranya dunia ini nilainya hanya seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, maka Allah akan mengharamkan air itu untuk orang-orang kafir. Orang kafir tidak akan diberi minum walaupun setetes. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya, maka Allah bebaskan manusia untuk menikmati dunia ini. Bahkan dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya bagi orang Muslim. Nah, kembali lagi itu, dunia agama ini agama yang paling besar. Allah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kehidupan manusia itu hanya pada agama. Bukan pada harta benda yang melimpah, bukan. Tapi pada agama. Jika orang dalam hatinya ada agama, dalam situasi apapun dia akan merasakan tentram. Dia akan merasakan damai.
Bahkan di dalam api sekalipun, dibakar dalam api pun, dia akan merasakan tentram. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim di dalam hatinya ada agama. Sehingga ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya api dunia. Karena ada agama. Kebahagiaan, kejayaan hanya pada agama. Jika orang meninggalkan agama, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Kebahagiaan yang dia dapat adalah kebahagiaan semu. Harta benda memang bisa bikin bahagia, tapi itu semu. Ya, faktanya apa? Bahwa dunia ini tidak membawa manusia dalam kebahagiaan. Faktanya kita sering melihat bagaimana orang tidak pernah merasakan tentram di dalam rumah yang mewah seperti istana. Bahkan banyak orang yang gantung diri di dalam mobilnya, di dalam rumahnya. Kenapa? Karena dunia, harta dunia tidak menjamin pada kebahagiaan. Tidak ada orang sengsara karena agama, tidak ada. Bahkan Bilal, ketika dia menjadi gubernur, ditanya oleh pegawai-pegawainya, "Hai Bilal, pada saat kapankah engkau merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah setelah kamu menjadi gubernur, istrimu cantik?" Tidak. Justru saya merasakan kebahagiaan. Nah ini, kalau saya udah kesini ini mau nangis saya, ya Allah. Saat saya ditimpa batu di padang pasir yang panas, dicambuk, lalu mulut saya mengucapkan Ahad, Ahad, ya Allah. Disitulah Bilal merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun secara fisik Bilal merasakan sakit panas di padang pasir, tindih batu, tapi hatinya dekat dengan Allah, sehingga dia merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Saudaraku Tias, ya, Anda sudah mendapatkan hidayah kembali. Hidayah ini mahal, saudaraku. Ketika Anda ingin mendapatkan kesehatan, Anda rela mengorbankan harta Anda. Biarlah saya nggak punya harta, biarlah saya miskin, yang penting saya sehat. Ketika Anda ingin mempertahankan nyawa Anda merelakan tubuh Anda, kaki Anda, tangan Anda dipotong. Biar saya nggak punya kaki, nggak apa-apa, nggak punya tangan, nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa hidup. Ada yang lebih penting dari kesehatan dan nyawa. Apa iman? Biarlah saya miskin, biarlah saya kehilangan nyawa sekalipun, yang penting saya masih punya iman. Ambil semua ya Allah milikku, kalau engkau menghendaki, tapi iman di dalam hatiku jangan kau ambil ya Allah. Karena iman inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan yang hakiki. Bukan harta benda, jangan terpengaruh harta benda. Seperti tadi kemarin malam, ada seorang perempuan yang curhat kepada kami. Dia murtad bulan Desember yang lalu dibaptis, tapi hatinya masih meyakini Allah Tuhannya. Begitu saja syahadat belum mau karena belum bisa terlepas dari himpitan ekonomi. Dia lebih mementingkan ekonomi, lebih mementingkan sesuatu yang sangat menjijikkan dunia ini. Ad-dunya mata'ul gurur, mata ini sesuatu yang sangat menjijikkan. Apakah kita rela menukarkan iman kita dengan sesuatu yang sangat sementara? Jangan. Pegang iman. Nabi bersabda memegang iman itu seperti memegang bara api. Kalau kita tidak tahan untuk memegangnya akan terlepas itu iman. Kalau sudah terlepas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Dalam keadaan apapun, susah apapun, tidak akan lama. Paling lama-lamanya 65 tahun. Tetapi kalau sudah celaka di akhirat, kekal selama-lamanya. Sampai kapan? Jangan ditanya sampai kapan, kekal. Ya, kekal. Tidak ada batasnya di situ. Pegang iman baik-baik. Jangan mudah terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Dunia hanya boleh ada di tangan, hanya di genggaman saja, tapi tidak boleh masuk ke dalam hati.
Kalau dunia masuk ke dalam hati, Allah pergi dari hati kita. Saya ibaratkan misalnya kita itu punya kandang ayam. Ya, bagaimana mungkin ayam akan masuk ke dalam kandang kalau di dalam kandang ada musang? Musang harus dibuang dari dalam kandang supaya ayam bisa masuk. Kecintaan dunia harus kita buang dari hati supaya kecintaan terhadap Allah bisa masuk ke dalam hati kita. Bagaimana cara mendapatkan kecintaan kepada Allah? Sering bicarakan masalah iman. Sering bicarakan masalah kebesaran Tuhan. Kalau yang kita bicarakan selain daripada kebesaran Tuhan, maka kebesaran dunia yang akan masuk ke dalam hati. Orang yang mencintai bola, suatu saat yang dibicarakan masalah bola. Orang yang mencintai game, yang dibicarakan masalah game. Jadi yang terisi di dalam hatinya, masalah dunia. Mari kita isi hati kita hanya kebesaran Allah saja. Dengan cara apa? Bintangkan masalah iman, masalah kebesaran Allah, masalah Islam. Insya Allah iman akan terjaga. Demikian, maaf bukan berarti saya menggurui, tapi itulah yang saya rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lanjut Gurunda, apa ada tausiah tambahan Gurunda? Ya, saya masih penasaran nih, saudari saya nih, selama saudari jadi Katolik, ada hal yang mengganjal nggak, yang sangat-sangat tidak rasional di dalam prosesi keyakinan Katolik menurut saudari saya, yang kemudian membuat hidayah itu kembali gitu. Ada sesuatu seakan-akan kita itu mandi, tetapi kita tidak merasa bahwa badan kita ini basah, hampa gitu, hampa. Ada nggak sisi-sisi yang saudari ini temukan di situ? Kalau bisa dijelaskan sebagai pelajaran kepada teman-teman yang lain, karena saya berharap saudari saya ini bukanlah Kristen dari lahir, tetapi tadinya adalah seorang muslimah, lalu kemudian murtad, lalu kembali menjadi seorang muslimah. Harapan saya sebagai apologet, ya adik ini berdiri dengan kami dalam arti kata belajar perdalam Al-Quran, perdalam kitab yang pernah Anda imani, untuk tampil kemudian menjadi salah satu dari apologet, mencari amal di dunia apologet seperti ini. Dialog, diskusi lintas agama. Karena kenapa? Orang yang mengerti tentang medan perang adalah orang yang pernah ikut perang. Orang yang bisa merasakan satu kesalahan secara praktek adalah orang yang pernah merasakan itu secara praktek, bukan hanya teori. Kalau kami nih, Bang Handi, Ahisugi, teman-teman kita yang ada di sini, Bang Toyib juga, Bang Ridho, kita hanya teori aja karena kita tidak pernah merasakan ke gereja, nggak pernah merasakan bernyanyi ria, jingkrak-jingkrak di depan patung, itu kita tidak pernah rasakan. Tapi kalau saudari kita ini udah pernah merasakan, sehingga cara penyampaiannya nanti itu sudah bisa disampaikan dengan cara mudah karena sudah pernah mempraktekkan. Nah, untuk itulah harapan saya, adik ini belajar hingga nanti bersama-sama dengan kita di sini untuk membentengi saudara-saudara kita yang lain supaya tidak mengalami hal yang sama. Ya, didekatin, dijanjikan hidup yang baik, kemudian dimurtadkan, habis itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya rasa itu adalah hal yang sangat positif dalam kehidupan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwasanya ya hidup ini sementara, maka manfaatkan kehidupan kita untuk berguna bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa berguna dengan menggunakan harta kita, minimal ilmu yang kita punya. Nah, ada tidak kesan yang kemudian membuat saudari saya ini merasa risih, bahkan merasa jijik berada pada posisi itu? Silakan. Ya, intinya ya tidak bisa mengimani di dalam Katolik, saya tidak bisa mengimani.
gimana ya, tetap di Islam Allah itu satu. Jadi kalau saya suruh ingat Tuhan Yesus itu nggak bisa, nggak bisa. Suaranya kecil ya. Kepala Bapak. Ya kecil suaranya. Soalnya Bang nggak pakai Pandu. headset juga. Harapan saya jangan lagi menyebut Yesus itu dengan kata Tuhan, Mbak. Ya, betul. Ya makanya itu saya Itulah yang saya bilang tadi, gitu kan. Lupakan perkataan penyebutan Tuhan Yesus itu. Fokus kepada Allah itu aja. Bilang aja Yesus atau Tuhan Yesus atau apa gitu. Atau Nabi Yesus Nabi Ya. Isa aja lah gitu enak. atau Nabi Isa gitu. Ada nggak sesuatu yang menurut saudari saya ini lucu gitu pada saat ibadah kah atau seperti apa gitu? Karena umur sekarang berapa? masih 79. 29. Oh, 29. Sama bilang ketuaan Bang Juman. Kirain sama Bang Handi 79. 29. Oh, masih muda sekali. Nah, pada saat di Islam itu kan mau tidak mau kita udah rasakan bagaimana ibadahnya umat Islam itu, ya kan? Bagaimana pengenalan Allah, pengenalan kita terhadap Allah kan sudah pernah kita pelajari kan gitu ya. Nah, sekarang begitu masuk ke Katolik, kok tiba-tiba ada perubahan frontal yang sangat signifikan. Ada nggak sesuatu yang menggelikan gitu sampai rela meninggalkan suami yang begitu dicintai gitu kan? Artinya tidak mungkin seorang wanita murtad kalau tidak ditopang oleh kecintaan yang sangat luar biasa yang begitu dahsyat kepada seorang laki-laki kan gitu. Dia tinggalkan akidahnya, dia tinggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya, rela dihujat demi laki-laki ini. Tapi ketika dia masuk ke dalam lingkaran agama sang laki-laki, ternyata ada sesuatu yang membuat tidak tenang gitu, ingin kembali menyembah kepada Allah. Ada nggak sesuatu yang menggelikan pada saat saudari saya menjadi Katolik, nyembah manusia gitu? Iya, iya ada. Kayak gimana ya? Ini aku tuh beneran apa enggak sih aku di sini kayak gimana ya? Lucu aja kayak patung gitu kan, maksudnya ya bukannya saya menghina ini ya, tapi saya kayak berasa gimana mau jelasin tuh ya, kayaknya masa sih nyembah patung, intinya kayak gitulah. Ya. Gimana ya gitu. Ada prosesi cium patung juga. Pertanyaannya Ada, tajam tapi banget. saya enggak pernah ini sih. Tapi ada prosesi waktu- cium patung. Ada waktu itu kemarin apa Paskahan itu ada, tapi saya enggak melakukan. Tapi saudari tahu bahwa di dalam kitabnya mereka ada larang membuat patung. Saya belum begitu buka-buka ininya sih, apa ya, kitabnya. Ya. Bang Handi monitor, tolong dibacakan Bang Handi larangan membuat patung. Ada di Keluaran 20 juga ada. Sana. Keluaran 20 44 sampai 6 sebentar ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadahlah kepada, sebab aku Tuhan Allahmu gitu. Jadi dilarang buat patung. Kira-kira begitu. Keluaran 20 4 sampai 6. Ya, gimana saudari? Apa yang saudari tangkap ketika Anda melihat di data Keluaran 20 larangan membuat patung, kemudian yang punya kitab ini ada patung dibuat di dalam rumah ibadah. Anda bahagia enggak meninggalkan ajaran yang kayak begini? Bertentangan dengan kitabnya sendiri.
Ya kan? Ya kalau di Islam itu kan maksudnya pelarangan yang ada di Islam itu kan betul-betul ditinggalkan. Nah ini kan lucu nih. Jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun. Tapi faktanya dalam prosesi ibadah mereka justru ada patung. Dan itu dikatakan sebagai Tuhan. Nah di dalam Yesaya 44 nomor 10 Tuhan mengatakan gini, siapakah mereka yang membuat patung? Siapakah mereka yang menuangkan Tuhan? Ya, lalu membuat patung yang menyerupai dengan Tuhan itu sendiri. Di data nomor 11-nya dikatakan, aku Tuhan akan membuat mereka malu. Semuanya aku akan permalukan, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mau dibuat diserupai dengan apapun. Kalau di Yesaya 43 data nomor 10 jelas sekali dikatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti tidak ada patung, tidak ada Tuhan bentukan makhluk. Mau itu berbentuk merpati, mau itu berbentuk kupu-kupu, mau berbentuk sepatu, atau tidak ada yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai', nggak bisa dibentuk. Nah, sementara mereka diajarkan bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jangan membuat patung. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan mereka dibentuk dalam bentuk patung. Ya alhamdulillah, saudari kita ini sudah meninggalkan ajaran seperti itu, sehingga kembali menjadi seorang muslimah. Mudah-mudahan istiqomah, ya. Gitu ya. Mantap. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada saran adik kita ini tinggal di mana, kemana beliau harus pengajian dan seterusnya. Andaikan dekat dari Makassar atau di kota Makassar, mungkin bisa saya arahkan ke markas MMCI. Boleh ngomong Pak Jaman sama dia sebentar? Ya, boleh? silakan. Assalamualaikum Mbak Tias di Klaten apa di mana? Sekarang di Jogja. Oh Jogja. Kebetulan kami ada tim di Jogja. Oh nanti minta tolong nomornya, nanti tim kami hubungi Mbak. Ada perlu apa silakan hubungi tim kami nanti yang ada di Jogja. Kalau berkenaan nanti ditemui oleh tim JCC. Iya betul. Ya itu sih. Ya. Kedua Mbak, ya Mbak sekarang hari ini itu dosanya nol loh ya. Ibarat kata kertas putih bersih banget. Amal-amal yang dulu yang baik itu ada sama Mbak. Jadi kami iri loh sama Mbak ini. Mbak hari ini gak punya dosa loh. Bang Andi. Iya Mbak. Amin. Iya. Bang Handi. Iya. Nomor ininya aja, Bang Handi nomornya aja biar sama Dinda Pandu nanti dicatat, biar Mbak Tiasnya bisa menghubungi Bang Handi atau timnya gitu loh. Ya nanti nomor saya kan tahu semua kan, kirim ke saya aja nomornya. Nanti langsung disebutkan aja mungkin. Nggak boleh Pandu nyebut yang punya. Nggak boleh nyebut nomor sini. Biasa di itu teh gening. Jangan, enggak usah, nanti di DM aja. aja Bang Handi ya. DM aja. Kan tahu nomornya Bang Juma kan? Nanti kasih buka baju. Ini Bang Ucup mau menambahkan dikit ya. Oh ya udah nanti saya ke Bang Juma aja. Ya udah. Oke. Ya, kan? Izin Bang Ucup nambah dikit ya, Mbak Tias ya, yang Bang Ucup bacakan tadi itu, ya kan? Di surat Al Imran yang dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, ya kan? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Itu nanti di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih berseri, insyaallah. Berseizin Allah Mbak Tias ikut putih berseri di situ, dan ada yang hitam pekat muram, ya kan? Orang-orang berwajah hitam muram pada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir setelah beriman, ya kan? Jadi ada orang yang beriman, yang murtad itu kafir namanya lagi. Itu ikut hitam juga wajahnya. Akhirnya mereka diazab akibat kekafiran mereka. Nah, itu tadi Bang Ucup bacakan itu. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Lanjut Ustaz. Makasih. Lanjut. Ya, saya terusin. Ya, saya terusin bahwa kami di Jogja juga ada saudara kita banyak mualaf bergabung dengan yayasan kami. Di situ juga dibina oleh Zulkifli Mabas Bang Juma dengan Salam Akasiat Segi Kristologi gitu ya. Jadi di Jogja kami punya cabang. Nanti akan koordinasi sekiranya Mbak membutuhkan apa, seperti apa ke depannya, mari kita bersinergi.
Itu aja sih dari saya. Tetap istiqomah, jangan sampai melihat muka pemakan babi itu yang kemarin yang menyakiti Mbak. Itu aja sih dari saya. Makasih. Insyaallah. Yang kedua, terakhir. Kalau sekiranya Mbak ada berhubungan dengan hukum, hubungi kami akan bisa membantu apapun dari segi hukum. Itu dari saya, makasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi. Luar Terima biasa. kasih Bang Hendi. Mantap Bang Andi. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Handi. Nah, Ustaz jadi Bang Juma. saya tambahkan satu kali lagi untuk Mbak Tias ya. Ini penting sekali ya. Nah, di surah ini akan begini ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu tolong diperhatikan dan diingat Bang Ucup, itu yang pedomannya Bang Ucup. Tetap sabar aja. Ya kan? Jadi itu, apapun kita punya kesusahan apa, mohon pertolongan kepada Allah. Yakin, Bang Ucup udah ngalamin loh. 3 tahun Bang Ucup diuji, ke-4 tahun Alhamdulillah. Allah bukakan semua yang Bang Ucup mohon kepada Allah. Ini fakta ini, bukan Bang Ucup main-main ya. Itu jadi, tetaplah istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayat ya. Itu pesannya Bang Ucup. Silakan mungkin nilai. Terakhir dari saya, semoga Mbak Tias dapat jodoh imam yang bisa jadi imam yang baik ke masa depan yang lebih baik. Amin. Tapi di sini kayaknya banyak imam deh yang bre. Amin. Udah Bang Andi, udah kita center Bang Andi. Tenang aja Bang Andi. Oke deh, telat dong gua. Iya. Jadi gitu, saya ingin menambahkan sedikit ya. Ya, selamat kepada Mbak Tias ya, sudah menjemput hidayahnya, yaitu rahmat yang paling berharga dalam perspektif Islam, yaitu hidayah itu sendiri, begitu ya. Selamat. Kemudian terima kasih juga saya tegaskan kepada Mbak Tias bahwa kami semua sudah menjadi saudara Mbak Tias. Jadi apapun keperluannya tadi sudah diungkapkan, dijelaskan oleh Bang Handi. Insya Allah untuk pengajarannya atau saudara-saudara lah, mungkin banyak nanti yang akan ini asal kita kontak-kontak saja gitu ya. Nanti yang sudah dikondisikan nanti mungkin dengan Bang Handi, untuk para awat-awatnya juga begitu ya. Jadi biar agak lepas lah begitu ya, kalau sharing-sharing dengan para ahwat gitu ya. Jadi tadi juga udah dijelaskan oleh Bang Handi untuk dalam duniawiyah, untuk keamanan juga kita akan bersedia untuk melakukan pendampingan gitu ya, dengan sedemikian rupa gitu ya. Masih ada Mbak terakhir nih, lupa tadi Bang, izin. Apalagi? Jadi silakan. Kami baru saja juga kemarin memualafkan ya, itu orang tuanya dari Katolik, pemilik hotel bintang 5 yang ada di Jogja. Beliau namanya Mbak Penny, sudah mualaf, nanti Anda bergabung dengan dia. Tapi mereka meninggalkan segala harta orang tuanya. Ibu Penny, nanti saya akan pertemukan dengan Anda. Nanti dipandu oleh Bu Heru yang ada di Jogja, Bu Panji yang ada di Jogja. Jadi kalau ada apa-apa di sana ibu-ibu banyak kok yang mualaf itu. Nanti di sana akan diberi saling bersinergi ke depannya. Itu, makasih. Iya. Bang Handi. Ya, siap. Semuanya ini masalahnya di bawah ini banyak fitnah-fitnah yang mengatakan Mbak Tias ini bukan agama lain. Boleh nggak ini kita tunjukkan KTP-nya? Jangan, nggak boleh. Biarkan aja. Bang Ucup. Orang yang berbicara begitu artinya itu namanya iri tapi tak mampu. Biarin aja. Jadi nggak apa-apa, jangan nanti di minute kita. Oh iya. Jangan diikuti, biarin aja, biarin. Orang Itu, ini mumpung KTP-nya masih Katolik. Gak usah. Ini oke lah. Aku tambahan bukan sedikit ya buat Pandu nih, kebetulan yang dari komunikasi sama saya juga ya ke Pandu. Makasih Pandu ya. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita semua yang ada di komen dan termasuk yang kawan-kawan yang selalu ini di WA kita ya kan. Amin. Berharap berharap keberkahan buat kita semua ya, untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara muslim kita.
bahwa inilah agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan nanti Pandu tetap aja komunikasi juga di grup kita itu, ya kan? Kalau ada hal-hal mungkin yang harus kita diskusikan apalagi sekarang kita dengar sendiri Bang Andi yang di Jogja sudah ada punya ini, mungkin lebih enak lagi, lebih dekat kan. Sementara Mbak Tias ini juga sedang bisa diarahkan nanti ya Pandu ya, kita komunikasi aja di grup ya itu supaya lebih aman nyaman kan gitu kan. Mungkin itu aja ya. Dilanjut silakan kalau yang menambahkan. Terima kasih Bang Ridho, terutama Dinda Pandu itu mengenai administrasi peralihan mengenai data dirinya nanti juga insya Allah mungkin koordinasi sama Bang Handi ya, dibantu untuk sertifikat perpindahannya untuk merujuk. Kami yayasan bisa kok, Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf, tenang aja bisa. Masya Allah, Siap. beres. Siap. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, di Pandu nanti di grup WA aja kita ya nanti. Benar. Rencana mulai kapan Bang bergerak